Nur Aziza sebagai Hakim Anggota 2. Saya Akram Sapar sebagai Hakim Ketua. Saya Jumardi sebagai Hakim Anggota 1. Saya Zaimai Ramadan selaku tergugat atas nama Alar Syah. Saya Muhammad Farid sebagai penduga sidang. Saya Bidan Salman sebagai juru sumpah. Saya Muhammad Sambil sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Mufri Nurdin sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Farid Ibrahim sebagai mediator. Saya Syafafi Jari sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Hasnatan sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Arif Ismail sebagai saksi penggugat 3. Saya Muhammad Fakih sebagai saksi penggugat 2. Saya Dima Beruka sebagai saksi penggugat 1. Saya Fuad sebagai saksi tergugat 1. Saya Rusdi sebagai saksi tergugat 2. Dan saya Abdul Hafid sebagai saksi tergugat 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara persidangan dimulai terlebih dahulu, saya akan membacakan tata tertib persidangan dan dimohon kepada seluruh penghuni sidang untuk mendengarkan dan mematuhinya. Tata tertib persidangan pengadilan negeri Palu. Berikut ini tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pada para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian sopan dan pantas dan dilarang minum, merokok, membaca Quran atau membawa tindakan yang dapat mengganggu jalan persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang sudah disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan negeri Palu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan negeri Palu, petugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa keadilan seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman video harus minta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di ruang pengadilan sikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat tindakan pidana, maka ini kemungkinan dilakukan terhadap pelakunya. Pada panitera dan juru sempat silakan masuk di ruang sidang. Sidang Pengadilan Agama Baru tanggal 29 Maret 2017 dengan nomor register perkara 10-3-PDT-3-2017-PA-TN antara Sani Marwa selaku penggugat melawan Alar Syah selaku tergugat segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 18 Maret 2017. Saya Akram Sapar SHG MHI sebagai Hakim Ketua. Kemudian sebelah kanan saya Jumardi SHG MHI sebagai Hakim Anggota 1. Kemudian sebelah kiri saya Nur Aziza SH MHI sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Apakah saudari penetrasi sudah siap? Siap, Yang Mulia.
Baik, sidang semu pengadilan agama baru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073 garing PDT.G garing 2017 garing PA.B antara Sanya Marwah selaku penggugat melawan Atta Reksa selaku tergugat pada hari ini Kamis tanggal 29 Maret 2017 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para petugas sidang agar menghadirkan penggugat dan penggugat di ruang sidang. Siap yang mulia. Kepada tergugat dan penggugat serta kuasa hukumnya, silakan masuki ruang sidang. Silahkan dulu. Baik, kepada saudari penggugat. Selamat pagi saudari penggugat dan saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, kepada saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk menanyakan identitas saudari penggugat dan saudara tergugat. Silakan. Baik, kepada saudari penggugat. Sebelum persidangan ini dimulai terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudari dan tolong maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas saudari. Silakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kepada saudari penggugat. Nama lengkap saudari Sanya Marwah betul? Betul yang mulia. Umur saudari 32 tahun betul? Betul yang mulia. Alamat saudari BTN Geraha Prima betul? Betul yang mulia. Agama saudari Islam betul? Betul yang mulia. Baik. Kepada saudari penggugat, apakah Anda datang pada sidang hari ini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Ya yang mulia, datang ke sini sama kuasa hukumku. Apakah betul Anda adalah kuasa hukum dari saudari penggugat? Iya yang mulia, kami adalah kuasa hukum dari saudari penggugat. Bisakah Anda menunjukkan kartu tanda pengenal Anda dan surat kuasa hukum khusus kepada kami? Iya yang mulia, bisa. Silahkan maju ke. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kalau begitu tolong perkenalkan identitas saudara. Silakan. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Afif Ihsan dari Menjadi SMH dan di sebelah saya dengan saya Hasnatan SMH, agama Islam, dan kami sebagai pengacara atau penasihat hukum. Kami bekerja di kantor bantuan hukum dan advokat dalam waktu 1 tahun yang beralamat di Jalan Adi Sarifin, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Garut, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saudara tergugat. Sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara dan tolong maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kepada saudara tergugat, nama lengkap saudara Atta Reksa betul? Betul yang mulia. Umur saudara 50 tahun betul? Betul yang mulia. Agama saudara Islam betul? Betul yang mulia. Alamat saudara Desa Sumpah Minangai betul? Betul yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah Anda datang sidang hari ini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Iya yang mulia. Saya datang ke persidangan ini didampingi oleh kuasa hukum saya. Apakah betul Anda adalah kuasa hukum dari saudara tergugat? Betul yang mulia, kami adalah kuasa hukum dari saudara tergugat. Baik, bisakah Anda memperlihatkan kartu tanda pengenal Anda dan surat kuasa hukum khusus kepada kami? Bisa yang mulia.
Silakan maju ke depan. Silakan kembali ke tempat dulu. Baik, kalau begitu tolong perkenalkan identitas saudara. Baik yang mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Sile SMH dan rekan saya Mudai Nurdin SMH, beragama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum di kantor advokat di Lokal Semua Buku yang beralamat di Jalan Haji Muhammad Herdani nomor 21, Desa Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ketua majelis. Baik, kepada saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah Anda tahu untuk apa Anda dipanggil ke pengadilan agama ini? Iya yang mulia, saya datang ke persidangan ini untuk penuhi panggilan surat cerai gugatan istri saya. Siapa istri Anda dan siapa nama istri Anda? Itu yang mulia, istri saya Sandiwara. Saudari penggugat, apakah betul yang dikatakan saudara tergugat bahwa Anda ini adalah istri sahnya dari tergugat? Ya yang mulia, saya istri sahnya. Baik, saudari penggugat, apakah Anda tahu untuk apa Anda dipanggil ke pengadilan agama ini? Ya yang mulia, katakan di sini karena kami berbicara sendiri. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada Anda dari beberapa hari yang lalu. Jadi, panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara Sania Marwah selaku penggugat melawan Atta Raksa selaku tergugat. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HR garing pasal 154 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami majelis hakim berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan. Namun penyelesaian melalui komunikasi dan saling pengertian lebih baik daripada perpisahan. Apalagi di dalam perkawinan bapak dan ibu telah dikaruniai anak. Kami mohon agar bapak ibu mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan kepala dingin demi masa depan anak Anda dan keharmonisan keluarga. Bagaimana saudara tergugat? Tidak yang mulia, tetap dia mau bercerai. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 untuk melakukan perdamaian kepada penggugat dan tergugat. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara tergugat dan saudari penggugat, kami memahami bahwa rumah tangga itu bisa menjadi rumit dan melelahkan. Namun, sebelum mengambil langkah besar seperti perceraian, terlebih dahulu pikirkanlah dampaknya dalam jangka panjang. Perceraian itu bukan hanya menyisakan luka bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi korban tanpa salah. Kami menyarankan agar bapak ibu tidak mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Cobalah berdialog dari hati ke hati dengan niat yang baik untuk mencari solusi terbaik. Jika masih ada ruang untuk memperbaiki, maka gunakanlah kesempatan ini. Baik, kepada saudari penggugat, setelah mendengar nasihat dari majelis hakim, apakah saudari masih ingin mempertimbangkan kembali rumah tangga ini? Tidak yang mulia, tetap dia melanjutkan perceraian ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat. Kami tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi kami juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan moral. Karena perceraian merupakan hak yang dimana hak itu harus dipertimbangkan secara matang. Maka dari itu kami harap kepada bapak dan ibu untuk memikirkan kembali alasan kalian bercerai. Karena terkadang apa yang tampak sebagai jalan buntu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dan introspeksi diri masing-masing. Dan kami juga ingatkan bahwa anak-anak kalian membutuhkan figur ayah dan peran ibu secara utuh dalam pengasuhan. Maka dari itu, cobalah kembali memikirkan keputusan ini secara bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan serta harapan yang jauh lebih baik untuk anak kalian. Baik, kepada saudara penggugat, apakah ada kemungkinan berdamai terhadap saudara tergugat? Tidak yang membina kembali rumah tangga? Tidak yang mulia, tidak mau kembali sama dia. Baiklah, kalau begitu saya serahkan lagi kepada ketua majelis. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang diberikan kepada saudara dan saudara tadi dapat menciptakan perdamaian serta kerukunan, serta dapat mengubah hati saudari untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari tergugat? Tidak yang mulia, sudah memikirkan matang-matang ini dan tetap kau melanjutkan gugatanku yang dari awal sudah kuajukan. Tidak tahan melihat kelakuannya karena kelewatan sekali menjadi suami yang mulia. Cara mau dikasih begini? Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya
sekali ke istriku untuk mempertimbangkannya yang mulia, agar mohon dicabut gugatannya. Karena anak-anakku yang mulia masih kecil, masih butuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya yang mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah masih mau pertimbangkan kembali? Tidak yang mulia, tetap kepada pendirianku, apalagi selalu kak dan terdiri, tapi selalu kak mengerti keadaannya dan maafkan semua kesalahannya. Tapi apa yang mulia tetap dia karena sakiti, jadi tidak tahan mak, walaupun nanti cerai kak, tetap kasih sayangku dan perhatianku kepada anakku tidak akan berkurang sedikit pun yang mulia. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Akan tetapi nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi dan dipandu oleh mediator. Kepada saudari penggugat, apakah saudari akan memilih sendiri atau dari majelis hakim memilihkan? Kita yang mulia pilihkan supaya adil. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda setuju dengan penggugat? Iya yang mulia, saya setuju. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 April 2017 yang mulia. Baik, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, maka kedua belah pihak mengikuti mediasi terlebih dahulu. Dan kami menunjuk Dr. Farid Hidayat MH sebagai mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-2017-2017-PA-B ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik Pak, saya atas nama Direktur Pantauan selaku tergugat dalam kasus ini dan saya ditemani oleh kuasa hukum saya atas nama Yari Nurdin Astari. Baik, hari ini kita berkumpul dalam mediasi ini semata-mata hanya untuk menjalankan amanat undang-undang, yaitu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Bahwasanya mediasi ini adalah suatu forum musyawarah dan tujuannya untuk mencari jalan terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa selesai dengan baik. Perlu saya ingatkan bahwa mediasi ini sifatnya tertutup, artinya yang kita bicarakan di sini hanya untuk kepentingan penyelesaian perkara dan tidak diperdebatkan di luar. Harapnya saya di sini sebagai pengantar bapak dan ibu untuk membantu menemukan yang bertemu dalam masalah ini. Adapun berhasil atau tidak mediasi ini bapak dan ibu untuk membuka hati dan pikiran jadi mempersiapkan kepentingan yang lebih besar. Dan terakhir, saya tidak ingin ada kata-kata kasar atau nada tinggi dalam ruangan ini. Jika ada, saya akan hentikan segera. Dan ingatlah, di ruang mediasi ini kita sedang mencari solusi, bukan menambah. Sampai di sini, apakah bapak dan ibu sudah tidak bisa mulai mediasi pada hari ini? Itu saja, silakan Anda terlebih dahulu menyampaikan alasan kita mencarikannya. Baik Pak, memulai cerai ini karena rumah tangga kami sudah tidak sehat. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran. Saya sebagai istri merasa tidak dihargai Pak. Komunikasi kami tidak berjalan dengan lancar. Saya sudah ada lahir batin. Sudah maka coba bertahan bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahannya. Makanya maka gugat cerai dan membicarakan anak berikan kepada saya Pak. Begini Pak, tidak benar kalau setiap hari bertengkar saja. Kau yang lebih sering meninggalkan rumah, kau lebih pentingkan pekerjaanmu di luar daripada anak-anak. Jangan kau membalikan fakta tak. Saya bekerja untuk keluarga juga dan tetap kak ibu yang mengurus anak-anak. Justru kau yang kekal membatasi hubunganku dengan anak-anakku. Nah, cukup. Sekarang semua tanya, apakah bapak dan ibu sudah pernah berusaha untuk merujuk kembali? Iya pernah Pak. Maksud betul Pak yang katakan ini? Oke. Saya tidak ingin mediasi ini merasa seperti sidang sebelumnya. Cobalah kita bicara sebagai dua orang tua, bukan dua orang yang saling menyakiti. Siapa tahu masih ada peluang menyelamatkan rumah tangga bapak dan ibu. Sudah tidak bisa Pak, mau maka dengan dia setiap hari kau berdoa supaya berubah, tapi kenyataannya tidak berubah. Dan bahkan tidak mengizinkan kau masuk ke dalam rumahku sendiri Pak.
Tidak ada orang pernah melarang masuk rumah, Pak. Dia itu sendiri langsung pergi, bahkan nama aku dijadikan di mana-mana, Pak. Apa yang maksudmu mau kasih masuk pakaian ke dalam kantong plastik sampah? Jika nabriku dari rumah baru tidak kembali. Pergilah kamu menghina kan setiap hari menghancurkan mentalku. Kalau dia nggak gila maka apa? Cukup. Pak, kami punya bukti foto dan saksi bahwa apa yang dikatakan klien kami ini benar dan saksi yang menyatakan klien kami dilarang bertemu anak selama berbulan-bulan, Pak. Hormat Pak, klien kami melakukan itu karena penggugat ini tidak pulang ke rumah selama berbulan-bulan. Klien kami juga menjaga kestabilan mental anak-anak Pak. Kami tidak pernah mengalami pertemuan dan membatasi saat kondisi tidak memungkinkan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, apakah betul dikatakan tadi bahwa ibu tidak perlu? Nah begitu Kak, karena pernah aku pulang, bukan kau seorang ibu. Jadi nomor apa kayak orang asing? Padahal itu mau aja puluhan anakku, salah kayak itu. Desanya, kau kira gampang kan jadi bapak? Di mana tiap hari saya yang harus jawab tangisannya itu anak-anak dan selalu bertanya di mana mama, di mana mama? Apa yang harus saya jawab? Masa saya jawab kalau musuh main drama di media? Ya, saya ingatkan sekali lagi pada bapak dan ibu untuk tetap tenang dan mengontrol diri, karena di ruang media ini bukan ruang saling menyalahkan, apalagi saling menyalahkan. Saya harap bapak dan ibu untuk mencoba sekali lagi. Ini kan demi masa depan anak-anak. Maka kalian sadar, anak-anak kalian itu saya yakin pasti mereka tidak umum tadi ke dalam seperti ini. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Pak. Tapi mereka itu pasti masih butuh kasih sayang yang penuh, bukan kasih sayang yang terbagi karena dia ingin perceraian atas suatu kalian. Saya harap bapak dan ibu untuk mencoba sekali lagi. Sudah kita bisa, Pak. Tapi saya mohon agar gugatanku tetap dilanjutkan dan saya meminta hak asuh anak diberikan kepada saya, Pak. Tidak terima Pak. Saya takut jika hak asuh anak jatuh sama dia Pak. Saya akan dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak saya. Saya tidak akan batasi kamu, Pak. Kami ngerti dan kamu juga akan pernah membatasi hak ayah atas anak-anaknya. Tapi dia mohon jangan ditampaknya sebagai seorang ibu, Pak. Baik Pak, kalau begitu kami akan mempertimbangkan hukum dibanding adil. Sudah kalau begitu mediasi ini saya akan gagal secara damai, tapi saya minta terakhir kepada bapak dan ibu. Perceraian ini mungkin mengakhiri status kalian sebagai pasangan, tapi jangan pernah biarkan anak kalian merasa kehilangan waktu terus. Baiklah kalau begitu saya akan membuat laporan mediasi pada hari ini, dan selanjutnya sidang bapak dan ibu kita lanjutkan pada tanggal 13 April 2017. Saya harap bapak dan ibu terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sani Marwa selaku penggugat melawan Atlar Syah selaku tergugat tanggal 13 April 2017 siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sani Marwa selaku penggugat melawan Atlar Syah selaku tergugat. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 April 2017, dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada petugas sidang agar menghadirkan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya ke ruang sidang. Siap yang mulia. Pada tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya silakan masuki ruang sidang. Selamat pagi saudara penggugat dan saudara tergugat. Saudara penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya yang mulia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti
Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Pada kuasa hukum penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Iya, Yang Mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Baik, terima kasih Yang Mulia. Begini Yang Mulia, berdasarkan saran dari Yang Mulia, kami telah mengadakan upaya perdamaian yang dijadwali oleh Dr. Farid dan SHMA. Akan tetapi tetap tidak mendapatkan jalan keluarnya. Maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Begini Yang Mulia, mungkin jawaban kami sama dengan pihak penggugat. Karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, tetapi belum ada kata damai di antara kedua belah pihak. Baik karena usaha damai dalam mediasi belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan. Namun sebelum itu kami minta izin kepada kedua pihak apakah memperbolehkan mahasiswa masuk menonton sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran. Silakan Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan penggugat? Siap, Yang Mulia. Silakan Anda maju. Baik, Yang Mulia. Silakan Anda bacakan. Baik, Yang Mulia. Pada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Jalan Sultan Hasanuddin nomor 111 Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Lihat, gugatan perceraian. Lampiran 4 lembar surat kuasa khusus. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini. Saya Abid dari dalam TKP SHMH dan sebelah saya akan saya Senatang SHMH. Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat dalam office tahun beralamat di Jalan Adi Sarifin, Kelurahan Mangkoso, RT 01 RW 02, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 14 Maret 2017 bertindak untuk dan atas nama Sania Marwa binti Muhammad Rifat Tajuddin, tempat tanggal lahir Jakarta 5 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin. Pendidikan terakhir S2 Magister Psikologi, pekerjaan sebagai seorang aktris, alamat BTN Gerah Kelima, nomor 1, RT 02, RW 01, Kelurahan Cokok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, memilih tempat kediaman hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat, Law Office tahun, beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Mangkoso, RT 01, RW 02, Kecamatan Sopeng Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat berhendak mengajukan gugatan terhadap nama Atara Rifsyah bin Fritz Geiskat, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juni 1973, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pendidikan terakhir S1 Psikologi, pekerjaan sebagai seorang aktor, alamat Desa Sumpang Pinangai, Kecamatan Baru, RT 06 RW 01, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Primain 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian. 3. Menetapkan hadanah terhadap anak yang bernama Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Sabira. 4. Membebaskan biaya perkara kepada pihak penggugat. Subsidiary, apabila Ketua Pengadilan Agama Baru berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan dan atas terkabulnya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat yang dibacakan oleh pihak penggugat tadi? Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban tertulis pada persidangan berikutnya. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan.
Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 April 2017 yang mulia. Baiklah, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 11 April 2017 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan pengadilan agama baru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sania Marwah selaku penggugat melawan Antara Reksa selaku tergugat pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2017 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat dan saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Pada saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Iya, yang mulia, saya keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, sampai saat ini belum juga ditemukan jalan perdamaian. Nah, pada hari itu kami mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Para kuasa hukum tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, jadi kami mohon dilanjutkan. Baik, kalau begitu sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan jawaban gugatan. Namun mengingat perkara ini perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang pada hari ini. Namun sebelum itu kami minta izin kepada kedua belah pihak, apakah memperbolehkan mahasiswa masuk menonton sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran? Ya, Baik, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa sidang pada hari ini yaitu pembacaan jawaban gugatan. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Siap yang mulia. Silakan Anda maju untuk menyerahkan lampiran. Silakan Anda bacakan. Jawaban atas edisi terbuka perkara nomor 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sania Marwah sebagai penggugat tanggal lahir Jakarta 5 April 1991 berjalan aktivis agama Islam alamat PT Negara Prima nomor 1 Kelurahan Depok Kecamatan Baru Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan melawan Tarisat sebagai tergugat tanggal lahir Jakarta 2 Juni 1973 berjalan akson agama Islam alamat Desa Sumpambinangan RW 01 Kecamatan Baru Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Baru Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1073/PDT-G-2017-PA. Yang hormat, dengan ini kami kuasa hukum tergugat termasuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dengan perkara nomor 1073/PDT-G-2017-PA dengan pokok sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai putusnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut.
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 2. Bahwa sebagai implementasi pasal 39 ayat 2 tersebut, maka dalam ketentuan pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan telah diatur secara imperatif tentang alasan perceraian yang berbunyi sebagai berikut. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 3. Bahwa demikian pula menulis untuk warga negara yang beragama Islam yang telah memperlakukan ketentuan pasal 1 dalam F kompilasi hukum Islam yang telah menegaskan lagi aturan bersifat imperatif mengenai alasan perceraian yang berbunyi sebagai berikut. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 4. Bahwa sehubung dengan dalil dan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan surat gugatan perceraian yang telah diajukan penggugat, maka kita akan dapat mengetahui bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai perkara adalah mengenai hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, adanya ketidaknyamanan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan perkawinan, terutama menghadapi temperamen ketidakstabilan emosi tergugat dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu. Ketidaknyamanan ini berlangsung selama kehidupan perkawinan, di mana semula penggugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut, akan tetapi memasuki tahun kelima sebagai akumulasi menekan perasaan selama kehidupan perkawinan, penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut. 5. Bahwa dari membaca alasan-alasan yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugat cerai sebagaimana diikuti pada butir 4 tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Sejak awal perkawinan, penggugat sudah merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan dengan tergugat. Akumulasi dari perasaan ketidaknyamanan tergugat mencapai puncaknya memasuki tahun kelima dari perkawinan. Adanya ketidaknyamanan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan perkawinan, terutama menghadapi temperamen, ketidakstabilan emosi tergugat, dan kadang-kadang suka berlebihan tanpa melihat tempat dan waktu. Ketidaknyamanan ini berlangsung selama kehidupan perkawinan, di mana semula penggugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut. Akan tetapi memasuki tahun kelima, penggugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Dari kesimpulan ini, terlihat penggugat tidak ada sama sekali mengemukakan dalil-dalil yang menyebut adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 1 F kompilasi hukum Islam, adanya dalil seperti ini bersifat imperatif. Berdasarkan perayaan tersebut, apabila hakim dan pengadilan agama baru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya jawaban dan eksepsi ini, tergugat menyampaikan terima kasih. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Apakah Anda akan mengajukan replik? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 27 April 2017 yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat tidak akan mengajukan replik, maka sidang selanjutnya adalah pembuktian. Namun mengingat perkara ini perkara perceraian, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing dan diharapkan untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-2017-PA-PA ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-2017-PA-PL antara Seni Marwa selaku penggugat melawan Asrar Syah selaku tergugat tanggal 27 April 2017 siap dimulai. Silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang lanjutan Pengadilan Agama Baru yang mengadili perkara perdata dan tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073-PDT.G/2017-PA.P antara Sanya Marwah selaku penggugat melawan Atta Raksa selaku tergugat. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 April 2017, dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat dan saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Kepada saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Pada kuasa hukum penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum, yang mulia, maka dari itu kami mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Pada kuasa hukum tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjut. Baik, kalau begitu sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, bahwa sidang pada hari ini yaitu pembuktian. Namun mengingat perkara ini perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang pada hari ini. Namun sebelum itu kami minta izin kepada kedua belah pihak, apakah memperbolehkan mahasiswa masuk dalam sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran? Silakan, yang mulia. Baik, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju menyerahkan bukti-buktinya. Baik yang mulia. Barang bukti apa yang Anda kumpulkan? Barang bukti yang kami kumpulkan yaitu bukti chat antara penggugat dan tergugat, yang mulia. Baik, kepada panitera untuk menampilkan bukti dari pihak penggugat. Baik, yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan mengenai bukti yang diajukan oleh pihak penggugat? Ada yang mulia. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang ditampilkan oleh kuasa hukum penggugat tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti yang kuat. Dikarenakan kita melihat di zaman sekarang semua dapat dimanipulasi, yang mulia. Tidak, yang mulia, menurut kami itu semua sudah jelas dan tidak ada manipulasi dalam bukti tersebut karena itu prinsip langsung dari penggugat, yang mulia. Begini yang mulia, cukup. Selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini? Ada yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda menunjukkan bukti-bukti? Ya yang mulia. Baik, kemudian kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Iya yang mulia. Kami telah menghadirkan 3 orang saksi dari pihak penggugat. Mereka sudah berada di ruang tunggu persidangan yang mulia. Baik, karena pihak penggugat telah menghadirkan saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Maka diharapkan kepada penggugat dan tergugat untuk duduk di samping kuasa hukum masing-masing. Silakan. Baik. Para petugas sidang agar menghadirkan saksi dari pihak penggugat ke ruang sidang. Pada para saksi dari pihak penggugat, silakan masuki ruang sidang. Silakan. Baik, kepada para saksi, selamat pagi. Pagi, yang mulia. Para saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Sehat, yang mulia. Baik, saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk menanyakan identitas para saksi. Baik, kepada para saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas para saksi dan tolong maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas para saksi. Silakan.
Silakan kembali ke tempatnya. Baik, kepada saudari saksi 1. Nama lengkap saudari Sylvia Mahri bin Abdul Mahri, betul? Betul yang mulia. Umur saudari 58 tahun, betul? Betul yang mulia. Agama saudari Islam, betul? Betul yang mulia. Pekerjaan saudari ibu rumah tangga, betul? Betul yang mulia. Alamat saudari BTN Geraha Prima, betul? Betul yang mulia. Baik, kepada saudari Sylvia, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Iya yang mulia, untuk menjadi saksi perceraian anak saya Sania Marwa dan menantu saya Talan Syah. Baik, selanjutnya untuk saksi 2. Nama lengkap saudara Awab Bahanan bin Awab Ibrahim Bahanan, betul? Umur saudara 28 tahun, betul? Betul yang mulia. Agama saudara Islam, betul? Betul yang mulia. Pekerjaan saudara karyawan, betul? Betul yang mulia. Alamat saudara Tajuk, betul? Betul yang mulia. Baik, saudara Awab, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Iya yang mulia, saya mengerti. Baik, selanjutnya untuk saudari saksi 3. Saudari saksi 3, nama lengkap saudari Syarifah binti Muhammad Rifat Tajuddin, betul? Betul yang mulia. Umur saudari 29 tahun, betul? Betul yang mulia. Agama saudari Islam, betul? Betul yang mulia. Pekerjaan saudari aktris, betul? Betul yang mulia. Alamat saudari BTN Geraha Prima, betul? Betul yang mulia. Baik, saudari Syarifah, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Iya yang mulia, saya mengerti. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Majelis. Baik, kepada para saksi, sebelum Anda memberikan keterangan, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan kepada para saksi untuk maju ke depan untuk mengambil sumpah. Baik, kepada para saksi silahkan ikuti saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya. Dan saya paham akibatnya. Jika memberi kesaksian yang tidak benar. Jika memberi kesaksian yang tidak benar. Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada para saksi dan juru sumpah untuk duduk ke tempat. Baik, kepada para saksi, jadi Anda telah bersumpah. Tolong diingat bahwa Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Jika keterangan yang Anda berikan nantinya haruslah sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian, maka Anda yang akan bertanggung jawab karena keterangan palsu yang Anda berikan. Jadi Anda yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kami akan bertanya kepada saksi 1 terlebih dahulu. Silakan saksi 2 dan 3 untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Dan kami harap kepada para saksi untuk tidak melakukan komunikasi terkait perkara ini. Apakah para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saya persilahkan kepada saksi 1 untuk maju duduk di kursi depan yang telah disediakan. Baik, kepada saudari Sylvia. Saudari Sylvia, apakah Anda mempunyai hubungan dengan penggugat? Ada yang mulia, saya ibu kandung dari penggugat. Apakah ibu mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, beberapa kali anak saya pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Ia bercerita sering ditekan oleh suaminya, dikontrol secara berlebihan. Apakah saudari pernah berada di rumah tangga mereka? Apakah Anda mengetahui kondisi rumah tangga penggugat? Saya tidak melihat langsung fisik disakiti, tapi saya sering mendengar lewat telepon mereka bertengkar. Nada suara Talaris sangat keras dan kasar kepada anak saya. Baik, saya serahkan kepada saksi nomor 1 untuk menanyakan. Baik, kepada saudari Sylvia, apakah anak ibu pernah mengadu kepada ibu bahwa ia mengalami tekanan mental? Sering yang mulia, bahkan beberapa kali saya melihat dia menangis. Dia merasa
merasa tidak bebas karena dipantau terus-menerus. Saya menyarankan dia bersabar, tapi akhirnya dia tidak bersabar. Apakah anak ibu pernah bercerita kepada ibu bahwa alasan spesifik mengapa akhirnya keluar dari rumah suaminya? Dia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Bahkan komunikasi suami istri sudah tidak berjalan sehat dan dia merasa trauma. Baik, bagaimana tanggapan Bu? Baik, terima kasih mulia pada ibu. Apakah benar ibu tidak tinggal serumah dengan anak dan menantunya? Benar, saya tinggal di rumah sendiri. Jadi semua informasi yang ibu ketahui berasal dari berita bukan dari pengamatan langsung. Iya yang mulia, sebagian besar dari cerita anakku sering cerita sama saya kalau dia tidak bahagia. Oh iya, Ibu, apakah ibu percaya semua yang dikatakan anak ibu itu benar? Sedangkan yang serumah dengan anak ibu itu adalah saya. Mohon izin yang mulia, memang kita berdua tinggal serumah, tapi semua keadaanku kan tidak tahu, makanya curhat ke ibuku tentang beban yang selama ini kupendam. Mohon izin yang mulia, ibu bisa jadikan anak ibu ini bersandiwara. Saudari kuasa hukum tergugat, atas dasar apa Anda mengatakan demikian? Bisa-bisanya Anda menuduh bahwa klien kami hanya bersandiwara di hadapan majelis hakim. Pernyataan Anda tidak berdasar. Kuasa hukum penggugat, bukankah saksi Anda sendiri yang mengatakan bahwa sebagian besar dia hanya mendengar cerita dari anaknya saja, dan kami rasa nada suara itu tidak dapat menggambarkan seluruh kejadian yang terjadi di rumah tangga mereka. Bisa saja itu karena faktor lain tidak Anda ketahui. Sudah cukup? Bagaimana tanggapan Bu? Baik, kepada saudari Sylvia, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan terus. Selanjutnya kepada saudara Awak, silakan maju duduk di kursi depan. Baik, saudara Awak. Sejak kapan saudara kenal dengan penggugat? Sejak tahun 2012 yang mulia, saat saya mulai bekerja di kantor ayahnya, kami sering berinteraksi. Kata ibu saya, ada datang ke kantor itu beberapa kali yang mulia. Apakah saudara mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat? Iya yang mulia, saya sering melihat ibu saya datang ke kantor dalam keadaan murni. Kadang menangis yang mulia. Ia juga pada berkata merasa tertekan dan datang bekerja atau keluar rumah tak sering yang mulia. Keberatan yang mulia, perlu kita ketahui bahwa ibu Sania dan Pak Talarik mempunyai 2 anak. Kemudian soal dilarang bekerja atau keluar rumah terlalu sering, kami rasa Pak Talarik melakukan itu agar ibu Sania lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Yang mulia, ibu saya seperti itu karena ia masih jenuh saat berada dalam rumah yang mulia. Baik, keberatan diterima. Masih ada pertanyaan? Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Apakah saudara pernah melihat perlakuan tergugat terhadap penggugat? Tidak pernah langsung yang mulia. Dari pernah kali ibu saya menelpon dari rumah dan sengaja saya mendengar ada sepertinya yang memberikan. Dia juga mengaku sering dikunci di kamar kalau ada konflik yang mulia. Keberatan yang mulia, apakah saudara pernah menyaksikan secara langsung bahwa Pak Talarik benar-benar mengunci ibu Sania di dalam kamar? Kami rasa itu hanya pengakuan yang tak berdasar dan tanpa bukti. Mohon izin yang mulia, keterangan saksi bukan tanpa dasar. Saksi mendengar langsung pengakuan dan suara bentakan saat kejadian. Jadi pernyataan tersebut relevan sebagai gambaran kondisi penggugat. Keberatan pihak tergugat ini tidak beralasan yang mulia. Yang mulia, kami tetap pada keberatan kami. Keterangan saksi hanyalah berdasarkan cerita dari penggugat tanpa adanya bukti nyata. Dan saksi juga bukan orang yang menyaksikan secara langsung seluruh kejadian yang terjadi di rumah tangga mereka. Jadi dapat kami katakan bahwa kesaksiannya ini tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah yang mulia. Baik, keberatan diterima. Masih ada pertanyaan? Baik. Kepada saudara Awak, apakah Anda pernah memberi saran atau terlibat dalam rumah tangga mereka? Tidak pernah yang mulia. Saya hanya teman kerjanya dan kadang menjadi tempat curhatnya. Saya tidak mencampuri secara langsung yang mulia. Apakah saudara tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat? Tidak yang mulia, saya tidak tinggal serumah dengan dia. Apakah saudara semua informasi yang saudara dapatkan itu berdasarkan dari sepihak penggugat? Yang betul yang mulia. Tapi kalau dilihat oleh ibu Sania, saya pikir dia merasa tertekan dan saya pikir dia tidak mengada-ada yang mulia. Apakah saudara mempunyai bukti atau catatan terkait keterangan itu? Tidak ada bukti tertulis yang mulia, hanya kesaksian saya atas kondisi mental dan cerita ibu Sania saat itu yang mulia. Baik, dari saya sudah cukup itu. Baik, kepada saudara Awak, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembalikan. Baik, selanjutnya kepada saudari Sarifah, silakan maju duduk kursi depan.
Pada minggu kedua, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari Sarifah, apakah saudari mengetahui kondisi tangga penggugat? Iya yang mulia, saya sering menerima teleponan dan kunjungan dari Sania. Dia sering curhat bahwa pernikahannya itu dengan laki-laki membuatnya stres. Dia merasa dikontrol secara berlebihan, tidak dikasih ruang kebebasan, dan bahkan sering sekali dikunci di dalam kamar yang mulia. Keberatan atas keterangan saksi yang mulia, pernyataan saksi sekali lagi hanyalah berdasarkan cerita sepihak dari penggugat. Dan seperti yang saya katakan tadi, saksi bukanlah orang yang menyaksikan seluruh kejadian yang terjadi di rumah tangga mereka. Jadi dapat kami katakan kesaksiannya ini bersifat tidak objektif dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pembuktian yang mulia. Izin yang mulia, justru keterangan saksi memperkuat kondisi psikologis penggugat pasca peristiwa yang terjadi di rumah tangga mereka. Saksi memberikan kesaksian berdasarkan keadaan yang dialami oleh pihak penggugat saat tinggal bersamanya. Dengan demikian, ini bukan sekedar cerita yang mulia, melainkan ini fakta tentang perlakuan pihak tergugat kepada pihak penggugat yang mulia. Keberatan yang mulia. Sudah cukup? Pada saudari Sarifah, apakah saudari pernah menyaksikan langsung tindakan tergugat terhadap penggugat? Benar sekali yang mulia. Saat saya berkunjung ke rumah mereka, saya menyaksikan pertengkaran mereka sangat ramah tegang. Antara lain membentak lalu menyuruh saya keluar. Saya langsung pulang karena takut ya situasi semakin memburuk yang mulia. Apakah benar penggugat pernah tinggal di rumah tergugat setelah keluar dari rumah tergugat? Iya yang mulia. Selama beberapa minggu dia tinggal di rumah saya. Dia datang dalam keadaan lelah mental dan emosional yang mulia. Lalu bagaimana kondisi penggugat saat tinggal di rumah saudara waktu itu? Terlihat sangat murung yang mulia. Emosinya tidak stabil, mudah menangis dan bahkan sering sekali ketakutan. Saya sempat menyarankan dia untuk berkonsultasi ke psikolog yang mulia. Apakah saudara pernah melihat secara langsung tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya? Tidak secara fisik yang mulia, tetapi secara verbal saya pernah menyaksikan bentakan dan ancaman yang menurut saya tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang mulia. Baik, dari saya sudah cukup. Baik, kepada saudara Sarifah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali. Baik, karena pemeriksaan penggugat telah dianggap cukup, maka ketiga saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu, silakan maju untuk mengambil kartu identitas para saksi. Silakan. Petugas diminta untuk mengarahkan saksi keluar dari ruang persidangan. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini? Ada yang mulia. Kami menghadirkan 3 orang saksi dalam persidangan ini dan mereka sudah menunggu di ruang tunggu persidangan. Baik, karena pihak tergugat menghadirkan saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi tergugat. Baik, kepada petugas sidang agar menghadirkan saksi dari pihak tergugat ke ruang sidang. Siap yang mulia. Pada para saksi dari pihak tergugat, persilakan masuk di ruang sidang. Silakan. Selamat pagi para saksi. Pada para saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Anggota 1 untuk menanyakan identitas para saksi. Silakan. Baik, kepada para saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas para saksi dan tolong maju ke depan untuk memperlihatkan kartu identitas para saksi. Silakan. Silakan kembali. Baik, kepada saudari saksi 1. Nama lengkap saudari
Siti Rohida binti Sudirman, betul? Betul yang mulia. Agama saudari Islam, betul? Betul yang mulia. Umur saudari 30 tahun, betul? Betul yang mulia. Pekerjaan saudari babysitter, betul? Betul yang mulia. Alamat saudari di Lelang, betul? Betul yang mulia. Baik, saudari Siti, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi 2. Nama lengkap saudari Kardina binti Tarlim, betul? Sudah mulia. Umur saudari 32 tahun, betul? Sudah mulia. Agama saudari Islam, betul? Sudah mulia. Pekerjaan saudari babysitter, betul? Sudah mulia. Alamat saudari Cilelang, betul? Sudah mulia. Baik, saudari Kardina, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi 3. Nama lengkap saudara Targil Harinka bin Handianto, betul? Sudah mulia. Umur saudara 26 tahun, betul? Sudah mulia. Agama saudara Islam, betul? Sudah mulia. Pekerjaan saudara aktris, betul? Alamat saudara Mangkosok, betul? Baik, saudara Targil, apakah Anda mengerti apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ketua majelis. Baik, kepada para saksi, sebelum Anda memberikan keterangan, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan kepada para saksi untuk maju ke depan untuk mengambil sumpah. Baik, kepada para saksi silahkan ikuti saya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya. Dan saya paham akibatnya Jika memberi kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Terima kasih. Dipersilakan kepada para saksi yang bersumpah untuk kembali ke tempat. Baik, kepada para saksi, jadi Anda telah bersumpah. Tolong diingat bahwa Anda akan mengatakan yang sebenarnya. Jika keterangan yang Anda berikan nantinya haruslah sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian, maka Anda yang akan bertanggung jawab karena keterangan palsu yang Anda berikan. Jadi Anda yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kami akan bertanya kepada saksi satu terlebih dahulu. Silakan saksi 2 dan 3 untuk menunggu di tempat yang diingatkan kepada para saksi untuk tidak melakukan komunikasi terkait perkara ini. Apakah para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara Siti Rohida, silakan maju ke depan. Pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saudari Siti? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudari Siti, apakah saudari kenal dengan tergugat? Iya yang mulia, saya kenal mereka dan saya tinggal bersama mereka hampir setiap hari sejak anak pertama mereka masih kecil. Dalam keseharian, bagaimana perlakuan tergugat terhadap anak-anak dan istri? Pak Tarani sangat perhatian dengan anak-anak. Dia sering menguapi dan menidurkan sendiri. Tapi kalau dengan Ibu Sania, mereka sering bertengkar dan saya biasa minta menjaga anak-anak agar tidak melihat. Apakah saudari pernah melihat tergugat berlaku kasar secara fisik terhadap penggugat? Tidak pernah yang mulia, saya tidak pernah melihat Pak Tarani memukul atau menyakiti Ibu Sania secara fisik. Apakah saudari pernah melihat penggugat dikunci di dalam kamar? Saya tahu kalau Ibu Sania sering mengurung diri sendiri di dalam kamar setelah bertengkar. Tapi saya tidak tahu pasti apakah dikunci atau tidak karena saya fokus mengurus anak-anak. Menurut pengamatan saudara, anak-anak lebih dekat ke siapa? Anak-anak lebih dekat ke ayahnya karena Pak Tarani lebih sering bersama anak-anak. Tapi saat Ibu Sania sedang tidak bertengkar, anak-anak juga akrab dengan ibunya. Apakah saudari masih bekerja dengan tergugat saat itu? Sudah tidak yang mulia, saya
berhenti tahun 2016 karena ingin pulang kampung. Tapi saya siap hadir sebagai saksi karena diminta untuk menjelaskan apa yang saya ketahui. Baik, saya serahkan kepada ketua majelis. Baik, kepada Saudari Siti, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke depan. Baik, selanjutnya kepada Saudari Kardina, silakan maju duduk di kursi depan. Para hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada Saudari Kardina? Silakan. Baik, terima kasih mulia. Pada saksi 2, apakah saudari kenal dengan penggugat? Ya yang mulia, saya kenal dengan Pak Talari dan saya pernah bekerja di rumahnya. Selama saudari bekerja di rumah Pak Talari, bagaimana hubungan beliau terhadap istrinya? Awalnya biasa saja yang mulia, tapi lama-kelamaan mereka sering bertengkar, sering di depan saya juga. Kadang ibu saya suka marah-marah dan banting pintu, tapi Pak Talari cenderung diam dan menghindar. Apakah saudari pernah menyaksikan langsung tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat? Tidak pernah yang mulia. Sebagai kawan saya, Pak Talari tidak pernah memukul atau menyakiti ibu Sania. Justru beliau yang sering menenangkan anak-anaknya saat situasi mereka sedang ribut. Apakah saudari pernah melihat penggugat dilarang atau dikurung di kamar? Mohon maaf yang mulia, saya pernah melihat ibu Sania mengunci diri sendiri di kamar, bukan dikunci. Bahkan kami pernah menutup pintu kamarnya, tapi dia tidak pernah keluar. Lalu bagaimana perilaku anak-anak mereka terhadap kedua orang tuanya waktu saudari bekerja di sana? Anak-anak lebih dekat ke ayahnya, tapi mereka juga sayang ibunya. Tapi pada saat ibu Sania keluar dari rumah, anak-anak sempat murung beberapa hari yang mulia. Keberatan yang mulia. Saya keluar dari rumah bukan karena tanpa sebab, tapi saya keluar dari rumah karena diusir yang mulia. Keberatan yang mulia. Saya tidak pernah mengusirnya yang mulia. Saya hanya membiarkannya dia sendiri ngotot yang keluar dari rumah yang mulia. Apa yang maksud kasih masuk yang ke dalam kantor polisi? Apa itu namanya musir secara halus, Kak? Oh ini yang mulia. Cukup. Masih ada pertanyaan? Ada yang Silakan. Kepada saudari, apakah saudari masih bekerja dengan tergugat? Tidak lagi yang mulia. Saya keluar pada tahun 2015 karena orang tua saya sakit dan saya datang ke sini atas permintaan untuk bersaksi. Baik, dari saya sudah cukup yang mulia. Baik. Kepada Saudari Kardina, terima kasih atas kesaksiannya. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada Saudara Tardil, silahkan maju duduk di kursi depan yang telah disediakan. Baik, kepada Saudara Tardil, apakah saudara mengenal tergugat? Iya yang mulia, sahabat kecil yang terlibat. Selama Anda mengenal tergugat, bagaimana sifat dan kepribadiannya, khususnya dalam rumah tangga? Karena itu orang yang sangat tertutup, tapi sangat bertanggung jawab. Dia memang bukan tipe yang banyak bicara, tapi dia sangat peduli dengan anak-anaknya yang mulia. Dalam beberapa kesempatan berbicara ke saya dalam bermasalah rumah tangganya, tapi selalu berusaha supaya anak-anak itu tidak terpengaruh yang mulia. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar langsung adanya kekerasan oleh tergugat terhadap penggugat? Saya justru datang tangan dirinya menghindari konflik terbuka, bahkan sempat usahakan untuk berpisah berbagai bahagia, tapi masih ingin mempertahankan yang mulia. Apakah saudara pernah berada di rumah tangga mereka atau hanya tahu dari cerita setiap tergugat? Saya beberapa kali datang ke rumah mereka. Saya masih lebih banyak mendengar dari atau lari, tapi saya juga melihat kedatangan antara mereka. Saya tidak menyarankan siapapun, tapi saya tahu antara itu orangnya dia gampang emosi. Izin yang mulia, kami keberatan atas keterangan saksi. Saksi jelas memiliki kedekatan yang sangat terhadap pihak tergugat yang mulia. Dengan begitu, kesaksian itu bersifat tidak objektif. Tadi saksi sendiri mengakui bahwa ia lebih banyak mendengar dari pihak tergugat, bukan menyaksikan langsung kejadian yang terjadi di rumah tangga mereka. Sekali lagi saya tegaskan yang mulia, saksi hanya mendengar langsung cerita dari pihak tergugat, bukan menyaksikan langsung kejadian yang terjadi di rumah tangga mereka. Dengan demikian, kesaksiannya itu lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat yang mulia. Yang mulia, keterangan saksi bukan tanpa dasar. Saksi kami mengenal pribadi tergugat dengan baik dan memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan nyata atas sikap tergugat yang tenang dan menghindari konflik. Justru kedekatan ini membuat kesaksiannya lebih dapat dipercaya karena saksi tahu kepribadian tergugat secara mendalam. Yang mulia, justru karena saksi terlalu dekat dengan tergugat, keterangannya tidak bisa dianggap objektif. Saksi hanya menilai dari pribadi tergugat, bukan dari kejadian yang sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan lebih bersifat pendapat yang mulia, bukan fakta yang bisa dijadikan bukti.
Yang mulia, justru karena saksi kami ini dengan tergugat membuatnya lebih mengenal watak dan perilaku tergugat. Saksi kami ini memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat dan alami sendiri, bukanlah semata pendapat. Jadi kami rasa kesaksiannya tetap layak dipertimbangkan yang mulia. Baik, kami akan mempertimbangkannya. Kepada saudara Tardil, apa yang membuat saudara yakin bahwa kesaksian saudara relevan bagi perkara ini? Karena saya melihat pribadi adalah dia muda yang muda. Saya melihat dia bukan tipe yang suka buat masalah. Dia pendiam dan sangat terjaga keterangan sebagai orang kaya yang muda. Ini yang tidak tahu apa tentang kepribadiannya. Maksudmu, justru saya sangat kecilnya, pas saya tahu lah. Tapi saya tidak cerita sama dia. Sudah cukup. Kepada saudara Tardil, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, karena pemeriksaan saksi tergugat telah dianggap cukup, maka ketiga saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu, silahkan maju untuk mengambil kartu identitas para saksi. Silahkan. Petugas diminta untuk mengarahkan saksi keluar dari ruang persidangan. Baiklah, karena pemeriksaan saksi-saksi telah dianggap selesai, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Om. Dan itu kami minta waktu 7 hari untuk menyelesaikan ini. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia. Jadi kami mohon, jadi kami meminta waktu 7 hari. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 Mei 2017 yang mulia. Baik, karena pihak kuasa hukum penggugat dan pihak kuasa hukum tergugat belum siap dengan kesimpulannya, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 pukul 09.00 WITA untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan kesimpulannya. Maka sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-2017-PA-per ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-3-2017-A-per antara Sanya Marwah selaku penggugat melawan Atala Syah selaku tergugat tanggal 4 Mei 2017 siap dimulai. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Baru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-per antara Sanya Marwah selaku penggugat melawan Atala Syah selaku tergugat pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2017 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas sidang agar menghadirkan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya ke ruang sidang. Siap yang mulia. Pada tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya silakan memasuki ruang sidang.
penggugat dan saudara tergugat. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Para saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Para kuasa hukum penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum, yang mulia, maka dari itu kami mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Para kuasa hukum tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum, yang mulia, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan kesimpulan. Namun mengingat perkara ini perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang pada hari ini. Namun sebelum itu kami meminta izin kepada kedua belah pihak, apakah memperbolehkan mahasiswa masuk menuntut sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran? Silakan, yang mulia. Baik, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Silakan Anda maju untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik, yang mulia. Silakan duduk. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, yang mulia. Silakan Anda maju untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik. Silakan duduk. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ingin bacakan kesimpulannya atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda ingin bacakan kesimpulannya atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Petra, 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 11 Mei 2017, yang mulia. Baik, karena pihak penggugat dan pihak tergugat telah selesai membacakan kesimpulannya, maka dari itu kami dari majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menyusun putusan. Maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 pukul 09.00 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan cerai gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sania Marwah selaku penggugat melawan Atal Arif Syah selaku tergugat tanggal 11 Mei 2017 siap dimulai. Silahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Baru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-B antara Sania Marwah selaku penggugat melawan Atal Arif Syah selaku tergugat pada hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2017 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat dan saudara tergugat. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, yang mulia saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Kepada saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Iya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini.
hukum penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, maka dari itu kami mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang pada hari ini. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya yang mulia, kami dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Apakah dalam 1 minggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum yang mulia, jadi kami mohon sidang untuk dilanjutkan. Baik, kalau begitu sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa sidang pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang pada hari ini. Namun sebelum itu kami minta izin kepada kedua belah pihak, apakah memperbolehkan mahasiswa masih menuntut sidang untuk dijadikan bahan pembelajaran? Silakan yang mulia. Baik, untuk itu sidang kami nyatakan tertutup untuk umum. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, sebelum sidang ini dilanjutkan, kami majelis hakim ingin bertanya kepada saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari betul-betul tidak ingin mencabut kembali gugatannya? Ya yang mulia, saya tidak akan cabut gugatan itu. Apakah saudari tetap ingin bercerai? Ya yang mulia. Kepada saudara tergugat, bagaimana tanggapannya? Kalau saya yang mulia masih berharap sekali ke istriku agar mohon cabut gugatannya yang mulia, karena masih sayang sekali ke istriku yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan dengan agenda sidang pembacaan putusan. Maka diharapkan kepada para hadirin dan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan perkara nomor 1073/PDT.G/2017/TA.B. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara Sania Marwa binti Muhammad Ahmad Tajuddin lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 1991, agama Islam, pekerjaan aktris, tempat BTN Geraha Prima, nomor 1, RT 02, RW 01, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Paniteraan Pengadilan Agama Baru tanggal 14 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada Afik Istihari Ramzi SHMH dan Hasnatan SHMH, kantor lembaga bantuan hukum dan advokat The Law Office atau yang beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Mangkosor, RT 01 RW 02, Kecamatan Sopeng Diaga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, melawan Atararisha bin Fris Jeska, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan aktor, tempat kediaman di Desa Sumpah Minang Naik, Kecamatan Baru, RT 06 RW 01, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Maret 2017 dan terdaftar di Kementerian Pengadilan Agama Baru telah memberikan kuasa kepada Muhammad Syamil Ifsil SHMH dan Mufia Ainuddin SHMH, kantor lembaga bantuan hukum The Law Office Rumah Buku yang beralamat di Jalan Haji Muhammad Tahir Dani, nomor 21, Desa Taklasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan agama tersebut setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan menimbang bahwa majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baru untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap perkara aqua kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada PPN di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan bila didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan putra petium atau melebihi dari yang diminta karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam File Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2/1999K garing AG garing 2003 tanggal 8 Juni 2005 menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Menimbang bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dikesampingkan. Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Atal Sah bin Fritz Gesat terhadap penggugat Sania Marwa binti Muhammad Rifat Tajuddin. 3. Memerintahkan panitera pengadilan agama baru agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Baru Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp2.881.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2017 Masehi. Saya Akram Syafar SHG MHI sebagai ketua majelis dan Jumardi SHG MHI dan Nur Aziza SHMH sebagai hakim anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2017 Masehi oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Asmianti Ahmad SH sebagai panitera serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Terima kasih, itulah pembacaan putusan. Kepada saudari penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Kepada saudara tergugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Iya, seperti yang kukatakan dari awal persidangan ini, kalau saya nggak mau sekali bercerai sama istriku yang mulia. Tapi kalau itu sudah menjadi putusan dari majelis hakim, saya terima. Apakah saudara siap mengucapkan ikrar talak? Iya, saya siap yang mulia. Walaupun nanti ini masih ingin istri saya untuk kembali. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas dengan putusan ini, dipersilahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Tidak usah yang mulia. Mau bagaimanapun usaha kalau istri itu sudah tidak mau yang mulia, bakalan susah yang mulia. Dan saya yang mulia sangat menyesali atas perlakuan yang perbuatan kepada dia selama ini. Jadi, apakah saudara siap mengucapkan ikrar talak kepada saudari penggugat? Iya, saya siap ya mulia. Baik, saya persilakan kepada saudara tergugat untuk maju mengucapkan talak kepada saudari penggugat. Silakan. Baik. Silakan Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini di hadapan majelis hakim, saya atas nama Al-Syah menjatuhkan talak raj'i kepada istri saya yang bernama Sania Marwa. Silakan. Baik, dengan ini sidang perkara perdata gugat dengan nomor register perkara 1073-PDT-G-2017-PA-BER antara Sania Marwa selaku penggugat melawan Atal Reksa selaku tergugat pada hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2017 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.